Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Oyot yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sore hari ini setelah kemarin Bapak Oyot mengambil singkong, dan Bapak janji akan mencoba untuk mengolahnya menjadi makanan olahan seperti misro gitu ya. Nanti untuk secara sederhananya akan dipraktekkan bagaimana cara membuat misro. Mudah-mudahan inti bisa menambah inspirasi terutama buat para sahabat-sahabat yang masih muda. Banyak, tapi ini yang kita mau olah secukupnya saja untuk sekiranya bisa kita gunakan untuk ngopi ala kadarnya. Kita kupas dulu, kita buang bagiannya. Terlalu besar kita potong dulu. Sudah mulai agak ke coklat-coklatan karena diambilnya kemarin tidak langsung diolah, tapi tidak apa-apa, tidak menimbulkan aroma yang bau, masih segar, bisa diolah ya, masih sehat. Baik, untuk selanjutnya kita ke proses pemarutan. Oke. Untuk tengahnya, sahabat semuanya, kalau bisa tidak atau jangan kalau semuanya kondisinya ada serat atau kalau dalam bahasa Sunda angen gitu, angen nak gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia kurang persis gitu ya, supaya tidak terasa terlalu kasar gitu, maka jangan semuanya. Ini masih ada dagingnya, kita sekali bisa. Kalau sahabat punya parutan mesin, boleh menggunakan parutan mesin, lebih cepat karena ini prosesnya
sedikit, di Bapak Oyo menggunakan paru dengan masing-masing. Sangat terlalu besar karena itu berat untuk diparutnya, kita bagi dua saja supaya hati-hati ya menggunakan pisau kaki kita buka seperti ini, bagi dua saja baru kita parut lagi. Tapi kalau masih kuat sih ya. Kita parut kelapa, kelapanya. Ini parutan kelapa maksud tujuannya untuk menambah yaitu penyahan ketika misro ini digoreng. Kalau tidak dikasih parutan kelapa nantinya itu kalau biarkan sebentar nanti kenyalannya itu terlalu kenyal gitu ya. Tapi kalau dikasih parutan kelapa nantinya teksturnya itu agak sedikit renyah. Kalau misalnya tidak dikasih parutan kelapa juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuma ini untuk menambahkan kenyahan aja supaya ketika dimakannya ada gurih, renyah gitu. Maka ditambah dengan parutan kelapa. Tapi kelapanya juga misalkan kelapa yang muda, jangan yang tua. Nah, matang lah. Ini kita perbandingannya, kalau seandainya kita banyak ini nggak ditimbang dulu ya, atau nggak diukur dulu. Ini perbandingannya kurang lebih lah setengahnya daripada parutan singkong ini. Jadi kelapanya ini setengahnya biar supaya renyahnya itu cukup bagus ya. Oke, kita eksekusi lagi untuk proses kasih ini. Kita ini karet sudutnya sengaja kita segini juga cukup ya. Kita dimasukkan ke sekarang kalau bisa dia habis ya banyak keduanya. Kalau nggak satu ya secukupnya. Jadi ketika dimasukin ke misronya itu mudah seperti ini. Jadi gulanya sudah agak mulai lembek gitu. Terusnya yang masih keras ini nggak apa-apa masalah. Oke, itu sudah kita iris-iris ya. Ini garam masih cukupnya nanti. Untuk prosesnya kira-kira ini kalau misalkan singkong sebanyak ini kita jangan terlalu banyak garamnya, secukupnya saja. Bila perlu jangan terlalu banyak dulu, baru kita nanti setelah matang baru kita coba cicipin ya. Kira-kira secukupnya saja, kurang lebih ini 1 atau setengah sendok lah, jangan terlalu asin. Kemudian ini dimasukkan yang tadi ya, ini kelapanya yang agak masih muda kelapanya. Harusnya ini kalau misalkan kita santai nggak langsung mau dimakan
dimakan karena ini abah mau dimakan Bapak Oyotnya ya. Jadi prosesnya langsung saja. Ini harusnya ditiriskan dulu biar airnya itu supaya apa namanya turun dulu air daripada karena ini mengandung air. Itu saja. Kemudian untuk selanjutnya kita tinggal menggoreng. Bagaimana cara membuat mencetaknya? Biasa untuk alat penyimpanannya ketika kita sudah mencetaknya seperti ini yang sederhana saja peralatannya ini, tapi ini posisinya harus bersih tangannya tadi sudah Bapak Oyo cuci. Nah ini misal tergantung apakah mau besar atau kecil ukurannya, terserah. Kalau mau besar ya tambah besar lagi. Kita seperti ini mah jadul gitu Bapak Oyo mah ya. Kalau mungkin ada cetakannya khusus mungkin bisa dimasukkan. Usahakan semuanya tertutup, jangan sampai ada gula yang meleleh keluar. Nanti kalau misalnya meleleh keluar bisa jadi nanti penggorengannya waktu digoreng itu nanti meleleh, akhirnya susah untuk diangkatnya. Seperti ini saja dulu ya. Ukuran seperti ini. Tergantung mau bentuknya lonjong, bulat, terserah, itu tergantung kesukaan para sahabat-sahabat harus semua. Kita gitu ya. Mungkin kalau yang dijualan di jalan-jalan mungkin lebih modern lagi, ini jadul gitu ya, makanan jadul tapi lumayan untuk ngopi keluarga. Kalau misalnya itu sudah semuanya cukup, baru kita siapkan minyak untuk penggorengan. Itu sudah disiapkan minyaknya. Tadi Mama Oyo yang ngambil. Itu bentuknya walaupun tidak menarik, tapi insya Allah rasanya cantik. Oke, itu nanti selanjutnya proses penggorengan ya. Walaupun itu ada sisa nanti kita setelah digoreng kita buat lagi ya. Secukupnya, usahakan minyak agak banyakan, jangan sampai ketika digoreng misronya itu mencemburunya di dasar tapi nempel ya. Oke, kelihatannya sudah panas ya. Jadi masukinnya supaya tidak rusak ya. Ini agak lembek karena tadi tidak ditiriskan dulu, harusnya ditiriskan dulu biar agak pesat. Usahakan apinya jangan terlalu besar ya, dikecilkan saja biar matangnya bagus. Kalau misalnya terlalu besar apinya nanti kegosongan, nanti gosong di luar tapi di dalamnya tidak bagus. Dengan matang kita siapkan kopi ya, karena untuk teman ngopi itu teman congro ya, congro lagi misro itu adalah kopi. Ini kebetulan ada gula merah ya, gula aren ya, gula aren lupa ya. Ini enak ini kalau ngopi sama gula aren, tapi jangan terlalu banyak, takut dah, apalagi yang punya gejala. Mudah-mudahan semuanya pada sehat lah. Nah ini kita siapkan kopinya. Terus setelah kopinya sudah siap, itu kebun matang gitu ya. Oke, kita kuning-kuningan. Usahakan kalau misalnya ini udah agak matang ya, jangan dibalikan ketika ini posisi belum matang karena bisa nempel sahabatku.
tuh, dan sudah mulai kuning. Ini menandakan sudah hampir matang. Yang namanya di kampung nggak semudah di kota. Kalau di kota mah mau comro tinggal pergi ke dalamnya, mau miso juga sama, mau apa aja sudah ada. Kalau di kampung ya gimana, kalau mau kayak gini juga harus bikin sendiri, makanya harus bisa. Nah, bagi sahabat-sahabat Bapak Oyot yang di kota juga sama, kalau misalkan kita sudah bisa caranya, tinggal beli bahannya, hitung-hitung kita belajar ya, coba sendiri, karena selera itu tergantung. Ini juga kalau seandainya mau agak ada aroma vanili, aroma apa, itu bisa nanti dicampurkan, karena ini Bapak Oyot mau yang alami saja, jadi nggak banyak hanya garam, terus ditambah gula, dimasukin gula merah, ya tambah kelapa parutan, jadi paling badannya sedikit lah, hanya minyak goreng ya, kelapa. Mungkin di kota agak susah ya, harus beli juga. Kalau di kampung mungkin itu juga yang seperti kemarin. Ini kelihatannya sudah matang tanahnya dengan kuning, ya kuning-kuning. Kita matikan dulu, jangan lupa kompornya, baru kita tuliskan itu ya. Nah, ini dan ini tidak kalah dengan jajanan yang ada di pinggir jalan ya. Kalau kita misalkan ini agak sedikit, kenapa begini, ini terbuka makanya ya, gulanya itu kelihatan keluar, misalkan tidak terbuka. Itu prosesnya ya, coba. Lumayan ya, mudah-mudahan ini rasanya nikmat gitu. Kita tuangkan di piring, tinggal kita ngopi bareng-bareng dulu, sahabat-sahabat semuanya ngopi ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah inspirasi untuk sahabat semuanya, dan nanti kita untuk selanjutnya kita coba cicipi ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Abah, tadi secara singkat Abah sudah proses bagaimana pembuatan combro dari awal proses sampai dengan akhir. Jadi sudah, alhamdulillah ya. Ini temannya kopi. Nanti sebelum makan kita tak lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Baiklah sahabat-sahabat Abah semuanya, baik yang di pedesaan, di perkampungan ataupun di perkotaan semuanya yang menyaksikan video Abah ini, mudah-mudahan dari hasil yang diekspor oleh Bapak Oyot, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan bisa menginspirasi bagi terutama yang belum tahu cara proses membuat misro ini. Untuk singkong ini banyak sekali sebetulnya, bukan misro saja, bisa combro, bisa opak, dan bisa tape dan sebagainya. Kenapa yang dikatakan misro ini? Karena berasal dari orang Sunda. Misro itu amis jero, artinya manis di dalam ya. Jadi karena ada gulanya gitu. Ini ya seni daripada misro ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat Bapak semuanya yang menyaksikan video ini, Bapak Ibu.
doakan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, yang punya hutang supaya dibebaskan hutang Allah SWT. Itu saja mungkin untuk berbaginya untuk kali ini. Nanti saksikan video-video yang berikutnya, kita berbagi inspirasi. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.